Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliani Wulandari dengan NPM 2010631050121 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai edukendum dalam perspektif filsafat dan konsep fitrah manusia dalam filsafat pendidikan. Mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Manusia sebagai edukendum. Berdasarkan pada kajian sosok kompleks dari manusia, berdasarkan aliran idealisme, materialisme, dualisme, dan rasionalisme, para ahli filsafat memberikan predikat kepada manusia. Salah satunya adalah Homo educandum, artinya makhluk yang dapat menerima pendidikan atau sering juga disebut educable dan mampu untuk melakukan pendidikan bagi perkembangan manusia sendiri. Ini merupakan contoh manusia sebagai edukandum, di mana guru sebagai pendidik dan murid sebagai yang dididik. Dan selanjutnya, dalam filsafat pendidikan setidaknya terdapat beberapa aliran besar yang mendasari perkembangan dalam dunia pendidikan menyangkut hal yang mempengaruhi dan menentukan perkembangan manusia, yaitu teori empiris, teori nativisme, dan teori konvergensi. Yang pertama, teori empirisme, disebut juga dengan pedagogi optimisme atau tabula rasa, dipelopori oleh John Locke, yang menyatakan bahwa manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan putih besi bagaikan kertas kosong. Selanjutnya, perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh lingkungan atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh individu selama menjalani kehidupan. Bila disimpulkan, pendidikanlah yang akan membawa nasib manusia untuk kedepannya. Yang kedua ada teori nativisme, disebut juga biologisme, pedagogi pesimisme, enforcement, atau fakulti. Nah, aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer yang menyatakan bahwa dasar atau watak manusia diatur dan ditentukan oleh alam semesta pada saat lahir. Faktor-faktor nativisme pembawaanlah yang mempengaruhi nasib dan perkembangan manusia. Sehingga bagaimanapun kondisi lingkungan yang ada tidak menimbulkan efek yang berarti apa-apa bagi manusia. Singkatnya, dalam kehidupan manusia tidak dibutuhkan pengkondisian lingkungan untuk membentuk nasib manusia. Selanjutnya, teori konvergensi dipelopori oleh William Stern yang menyatakan bahwa perkembangan seorang individu tidak hanya ditentukan oleh nativis dan empiris saja, melainkan dengan kedua faktor tersebut yang saling berkaitan atau mempengaruhi. Teori ini merupakan jalan tengah yang memadukan kedua teori sebelumnya. Fitrah manusia. Fitrah manusia diambil dari kata fatoro yang berarti mencipta. Kemudian ditambahkan bahwa fitrah adalah mencipta sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan demikian, kata tersebut juga dapat dipahami dalam arti asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Ini merupakan salah satu fitrah manusia, yaitu belajar dan bernalar. Tiap bayi dilahirkan adalah pembelajar yang tangguh. Tak ada bayi yang ingin menghabiskan hidupnya dengan merangkak saja. Mereka belajar untuk berdiri, berjalan, hingga kemudian bisa melompat dan berlari. Potensi dasar fitrah manusia harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayat. Manusia diberi kebebasan untuk berikhtiar, mengembangkan potensi-potensi dasar fitrah yang dimilikinya. Namun, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tidak bias dilepaskan dari adanya batas-batas tertentu, yaitu adanya hukum-hukum tertentu yang menguasai alam, hukum-hukum yang menguasai benda-benda maupun manusia, yang tidak tunduk dan tidak tergantung pada kemauan manusia. Di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan potensi dasar fitrah manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas, lingkungan alam dan geografis, lingkungan sosiokultural, dan sejarah. Oleh karena itu, maka minat, bakat, dan kemampuan skill dan sikap manusia yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan ikhtiarnya dan hasil yang dicapainya akan bermacam-macam.
Kesimpulannya, manusia sebagai educandum adalah manusia yang dapat dididik dan mendidik. Setiap manusia dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrah manusia laksana bibit unggul. Ibarat tanaman, sekalipun bibitnya unggul, tapi jika disemai atau ditanam di tanah yang gersangan tandus, maka tidak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Fitrah adalah bibit unggul, dan pendidikan adalah tanah yang subur. Pendidikan dapat mengembalikan manusia pada fitrahnya, karena fitrahnya disemai, dipupuk, dirawat, dan dibesarkan di tanah pendidikan yang subur, sehingga hasilnya bisa memanusiakan manusia.